Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya. Gimana? Salam sehat. Jelas? Bisa. Salam dari Kota Gudeg, Jakarta. Saya ini memang penulis yang senior betul. Ini buku saya yang pertama terbit. Judulnya Revolusi Iran. Terbitnya 40 tahun yang lalu dicetak ulang oleh Kompas, Gramedia, KPG. Nah itu ya, ini memang. Dan ini buku ini sudah pada zamannya, waktu dia terbit tahun 80, buku ini sangat bestseller. Sampai diterbitkan di Malaysia, di Singapura, di Brunei, daerah-daerah yang berbicara bahasa Indonesia. Ini kisah tentang Revolusi Iran. Tapi saya juga menulis buku lainnya dalam bahasa Inggris, Indonesia Rising. Nah, Indonesia Islam, Demokrasi, dan Bangkitnya Indonesia sebagai negara besar. Itu. Nah, ini dia. Nah, pada masa pandemi ini, apa yang saya kerjakan? Nah, bersama Asosiasi Persatuan Penulis Indonesia, kami menulis sebuah buku yang pertama kali tentang COVID. Judulnya Kemanusiaan pada Masa Corona. 110 tulisan dari para penulis anggota Satu Pena. Dan buku ini bestseller. Tebalnya hampir 1000 halaman. Gitu. Dan di dalam buku ini ada fiksi, ada non-fiksi, dan ada puisi. Sambutannya bagus sekali. Nah, baik, itu perkenalan tentang diri saya. Jadi saya menjadi ketua umum perhimpunan penulis Indonesia Satu Pena, di mana anggotanya antara lain yang fiksi itu ada Dewi Lestari, ada Ayu Tami, yang non fiksi itu ada Pak Profesor Aziumardi, ada Profesor Komarudin Hidayat, lalu yang puisi itu banyak dari Abdul Hadi WM, yang muda Sihar, kemudian juga Remi Silado juga, ya banyak lah gitu. Yang muda-muda juga banyak. Nah, jadi tolong paparan saya diputar. Oke, kita mulai. Saya senang tadi dengar paparannya dari Kirana tadi, bagus sekali. Oke, next. Kita syaratnya kalau mau jadi penulis besar, penulis hebat, banyak baca buku. Membuat manusia jadi orang terbuka dan kreatif. Membuat panjang umur. Dan baca 50 buku per tahun itu bukan mustahil. Orang yang sukses di bidang apapun juga, bahkan di bisnis biasanya banyak baca buku. Next, biar kita bisa baca. Jadi buku itu sebagai jendela peradaban. Ini kita dengar Kirana. Kirana itu bukunya jendela peradaban. Karena dia bicara tentang daerah-daerah yang juga tak bertepi. Ini samudra tak bertepi kata Maulana Rumi, seorang sufi, penulis, yang lembarnya bisa mengantarkan kita pada realitas dan dunia imajinasi dan perspektif lain. Jadi Rumi ini hidup 8 abad yang lalu. Dia seorang penulis puisi dan seorang ulama yang paling tenar di Amerika Serikat. Bukunya paling banyak di sana. Dengan buku di tangan atau di mata, pembaca akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang dapat membantu membangun kearifan. Buku itu sumber informasi dan gagasan, ide-ide baru secara interaktif yang bisa mendidik dan menghibur. Next. Penulis itu bisa kaya kalau menangkan hadiah Nobel. Hadiah Nobel misalnya yang menang fiksi Najib Mahfuz, Lorong Widak, yang pernah diterjemahkan bahasa Indonesia misalnya. Tapi penyanyi pop, Bob Dylan, lirik-lirik lagunya itu membuat dia mendapat Nobel sebagai seorang penyair. Itu orang lupa. Lalu seorang dari Iran, juga perempuan, aktivis hak asasi manusia, lawyer, namanya Ibu Shirin Ebadi, beberapa tahun lalu memenangkan Nobel dalam perjuangan hak asasi manusia. Next. Dan bisa dapatnya itu berapa? Ya 15 miliar kalau menang. 15 miliar kan bikin orang jadi kaya.
Hadiah Nobel. Jadi belum lagi hadiah-hadiah yang nggak sebergengsi Nobel, misalnya The Booker's Prize, hadiah di Prancis, hadiah di Italia, itu banyak sekali peluang. Cuma di Indonesia aja yang kurang. Tapi orang-orang seperti beberapa konglomerat kan bikin acara, mereka juga memberikan sampai 300 juta untuk hadiah. Misalnya Sapardi mendapat hadiah 300 juta buku. Jadi itu bagus sekali. Nah, rahasia menulis apa? Saya meneliti 100 buku yang paling tenar sepanjang masa. Dari Shakespeare sampai sekarang. Saya membaca hampir semuanya udah. Ini rangkumannya. Mereka itu menulis apa yang mereka kamu tahu. Tadi Kejora bicara bahwa dia pengen jadi arkeolog, antropolog. Saya antropolog. Jadi ya, senang belajar, Pak. Saya ada gitu. Dan saya banyak mengerjakan arkeologi juga. Senang jadi berteman melalui Toar ini. Ya tulis apa yang kamu tahu. Hasrat untuk menyampaikan sesuatu. Kamu mesti punya hasrat bahwa kamu ada something that you want to say. Kalau nggak disampaikan, Anda itu kayaknya sakit. Nah, bisa mati kalau nggak keluar kayak gitu. Bayangin kalau orang lagi hamil, kalau anaknya nggak keluar gimana. Buku itu kayak anak lah. Bahkan kalau buku itu udah terbit, hidupnya nanti lepas dari pengarangnya, lepas bapak atau ibu yang melahirkannya itu udah lepas. Kayak saya buku tentang revolusi di Iran lagi kan. Tahu-tahu dicatat puluhan ribu. Saya nggak nyangka waktu nulis buku itu. Itulah memang Tuhan sudah memberi jalan gitu bahwa sebuah buku itu seperti anak kita yang harus kita pelihara dengan baik sehingga dan dia akan hidup dengan sehat. Diterbitkan ulang terus-menerus. Rasa bahasa. Karena sastra itu banyak sekali, kalau orang mau dikasih hadiah sastra, yang dilihat itu bagaimana rasa bahasanya. Baru kedua tata bahasa. Sayang, kalau buat saya tata bahasa penting juga. Rasa bahasa, tata bahasa. Di sini di Indonesia itu keistimewaannya memang orang yang beri hadiah sastra yang nulisnya bagus rasa bahasanya. Bukan yang ini misalnya Harari atau Thomas Piketty, itu penulis buku-buku sejarah dan buku ekonomi yang lebih dari 1000 halaman setiap terbitnya. Kalau di Amerika, di Eropa dikasih hadiah juga. Jadi bukan hanya fiksi yang diberi hadiah, tapi buku-buku yang menjelaskan bagaimana fenomena ketidakadilan. Misalnya Kapital dari Thomas Piketty. Oke, next. Apa sih yang kita tulis di sebuah buku? Ada who, jadi apa, siapa, what, subjeknya tadi, where, di mana, kapan peristiwanya, mengapa itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi, itu harus ada di sebuah buku. Dan fokus. Dan menulis 6 jam setiap hari secara teratur. Kalau nggak punya disiplin, forget it. You won't go anywhere. Next. Pentingnya observasi dan angle. Jadi kita selalu mengobservasi sebagai seorang arkeolog, bikin narasi sebagai seorang antropolog, dan angle. Karena ini kombinasi seperti seorang jurnalis, saya dulu wakil pimpinan redaksi di Republika, majalah Kapital, TV juga. Nah, banyak kan yang bisa diceritakan dalam sebuah peristiwa. Tapi kalau Anda bisa mengambil angle yang tepat, banyak sekali orang yang akan baca itu. Kalau enggak, ya udah. Karena nggak ada angle-nya, nggak ada fokusnya, orang males deh. Terlewat tulisan Anda. Angle itu penting. Disiplin itu penting, banyak baca. Kemudian kita harus membaca dari 100 sampai dengan 500 buku terbaik di dunia. Itu ada daftarnya. Detail. Balzac, penulis Prancis bilang, sukses dia itu karena pada detailnya. Pada waktu dia menulis tentang Le Vent de Paris, tentang perut kota Paris gitu, yang dari KPG, itu juga detailnya luar biasa. Lalu seperti maraton, diperlukan nafas panjang. Bukan seperti sprinter, harus cepat-cepat nyampe, enggak. Bisa sampai 15 tahun, bisa 10 tahun. Dia itu maraton tuh begitu. Kadang-kadang kita capek, kita berhenti dulu. Kan 42 km itu kan maraton kan, saya pelari maraton juga. Cuman sekarang udah 42, udah nggak kuat. Tapi kalau 10-20 masih oke lah. Oke, diperkaya apa? Dengan riset, dengan wawancara, dengan kamus dan ensiklopedia. Next. Tolong, slide-nya. Kita itu harus bermitra. Menulis itu bukan kejadian sendiri, enggak. Kita itu bermitra dengan pembaca naskah. Anda selesai bikin naskah kan?
Tapi kan ada pengen orang baca, kasih komentarnya. Gue baru nulis ini layak dibaca nggak ini? Ada orang mau baca nggak? Salah nggak gue? Apa terlalu lebay? Oh gimana ya? Gimana? Kekhawatiran seorang penulis pemula. Itu kegelisahan sampai dia nggak bisa tidur kalau belum ada yang baca ngasih komentarnya. Makanya hati-hati ngasihnya jangan sama orang yang kritik kalau karya pertama. Karena kalau dia itu hancur langsung nggak mentalnya down. Kasih sama temen yang bisa inilah membesarkan hati. Yang orang kan baru belajar jalan aja baik kan ribuan kali jatuh. Nulis buku juga sama, namanya ngelahirin bayi pertama. Oke, penyunting itu juga penting. Sebab apa? Penyunting ini sering dilupakan orang bahwa dia itu sebetulnya yang sebagai orang yang luar, dia akan melihat apa kelemahan-kelemahan, tapi apa kekuatannya. Yang lemah dia akan hapus, delete, tapi yang kuat dia perkuat. Kalau ada kelemahannya itu, kalau dia nggak delete, dia perkaya. Tambahan ini dong, adegan ini, tambahan ini, kata-kata, ini gini, suasananya dibangun. Lalu yang ketiga, penerbit juga penting. Karena penerbit kan yang bisa masuk ke jaringan dia. Dia kan punya orang-orang presensi yang kerja buat dia bisa membuat bukunya jadi kertasnya bagus, covernya bagus, kemudian juga dipromosikan di mana-mana. Penting banget penerbit kerjasama kita dengan itu. Kalau seperti penerbit yang besar di sini, bahkan penerbit-penerbit dari Indis juga sekarang juga sangat berjuang kalau mereka udah menerbitkan sebuah karya, bahkan dari seorang penulis belum terkenal, dia akan promosikan. Dan jangan lupa nomor 4, bersahabat dengan wartawan dan kritik. Nah, jurnalis nih, sebab buku nggak bakal laku kalau nggak ada yang bicarain. Nah, sekarang jadi ini aja. Betul sekali. Sekarang, ya kalau promosikan sendiri. Dengan bikin channel YouTube sendiri. Nah, buku-buku. Minta aja pacar atau suami atau istri untuk pegang kamera kan, kamu ngomong di situ, bicarain. Tapi ambil inti dari buku itu. Jadi itu dipromosikan. Next. Jadi substansi buku itu adalah kerja keras penulis. Penulis merupakan kreator dan sumber dari segala aktivitas perbukuan. Meski penerbit bisa memberi gagasan. Jadi hulunya itu adalah penulis. Substansi buku merupakan hasil kerja keras penulis dalam meramu berbagai ide yang dituangkan dalam rangkaian kata dan ilustrasi. Makanya ilustrasi juga menjadi penting sekarang, apalagi buku-buku sekarang kan interaktif kan. Oke, next. Kan kita selalu seneng nih kalau buku kita di depan sampulnya itu tulis bestseller kan. Tapi pengertian bestseller ini kita jelaskan dulu. Beda-beda setiap negara kriterianya. Kalau di Amerika Serikat, biografinya Steve Jobs itu yang 50.000 dicetak. Itu udah masuk ke hampir 700 halaman ya, bestseller. Buku Harry Potter karya J.K. Rowling 1 juta lebih. Itu udah masuk bestseller. Referensinya apa? Ada sebuah media atau koran yang misalnya The New York Times bestseller list, daftar bestseller yang selalu menerbitkan secara teratur. Tiap minggu ada. Dari 200.000 judul buku yang terbit di Amerika Serikat per tahun, ternyata hanya 1% yang menjadi bestseller. Tapi itu udah banyak kan? 2.000 kan? 2.000 bestseller. Wah, 2.000 orang kaya. Luar biasa. Kalian 10 tahun. Ya kan? 20.000 orang kaya karena menulis. Lihat sekarang ke Inggris. Di Inggris, kalau bentuknya hardcover, per minggunya terbit terjual 4.000 sampai 25.000, artinya kalau 16.000 per bulan lakunya minimum itu udah masuk bestseller. Kalau maksimumnya ya kali 4 dari 25.000, 100.000 kan, nah bestseller. Tapi 16.000 udah bestseller. Referensinya ada. Publisher Weekly. Kita bisa lihat yang independen. Sekarang di Indonesia gimana?
Ayo, silakan diganti. Ya, oke. Bestseller di Indonesia nih, saya lupa masukin Kirana nih. Mestinya karena Ari mesti saya masukin nih di dalam kali presentasi. Ya, ini mulainya ya dulu ya. Yang motivasi kan Mary Riana sampai bikin film kan. Andre Hirata, Laskar Pelangi, 5 juta buku terjual. Itu bestseller itu. Tapi waktu nerbitin buku ya, ada seorang sastrawan yang bilang, karyanya Andre Hirata bukan sastrawan. Oh, gila dia nanti kalau saya bilang dia sastrawan murni dong Andrea. Wah gila ada yang bilang kayak gitu kan. Ya ada yang sirik kan gitu. Iya Pak, setuju Pak. Gak usah pusing lah kalau gituan ya. Lihat tuh Habibur Razim Sirazi, Ayat Cinta. Dulu ini waktu data berapa tahun lalu nih ya, bukan data sekarang. Data sekarang kan lagi nggak ada nih. Ini berapa tahun, sekarang masih lebih banyak lagi. Udah 400.000. Really? Bukunya dicetak ulang 24 kali sampai 40 kali oleh Republika, bagi dua. Separuh terbit Republika, separuh Republika oleh Gramedia. Nah, berapa yang Kompas tidak ada referensi, seperti New York Times atau Publisher Weekly. Tapi umumnya, kalau buku itu dicetak ulang, buku pertama dicetak 2000, dicetak ulang misalnya sampai mencapai 5.000 aja udah dianggap bestseller di tanah air. Itu yang umumnya gitu. Jadi next kayak gitu. Jadi di tahun 80 waktu buku saya terbit Revolusi Iran itu udah 10.000 lebih dicetak, udah berapa kali bestseller karena waktu itu bestseller kalau 1.000 buku, 2.000 buku aja udah bestseller. Ini penting. Ya, tapi juga temuan studi tentang penulis. Ini hasil riset loh. Yang saya sampaikan ini hasil riset saya sebagai seorang akademis yang mengajar di UGM. Nah, pendapatan dari profesi sebagai penulis belum dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu sehingga kita harus punya 5 kerjaan ya, Kejora ya. Kadang-kadang gitu. Enggak Pak, kalau ya, karena ada masih banyak macam kerjaan. Saya juga dulu kan beberapa kerjaan, sekarang itu enggak lagi. Kemudian pengakuan dan penghargaan atas penulis oleh pemerintah belum memadai. Ini Tohar. Jadi mesti dikasih hadiah Tohar. Jadi hadiah buku. Amerika itu setiap tahun ada hadiah buku nasional namanya Tohar. Dipilih secara nasional dan dikasih itu honornya nggak tanggung-tanggung, $25.000 kali ini 15.000 kan lumayan. Orang bisa bikin 2 buku tuh dengan uang buku karena bisa 3 tahun nggak usah kerja dengan hidup dengan deposito. Tolong titip ya buat Pak Menteri ya Tuhan ya. Kemudian polisi penulis dalam rantai nilai penerbitan berada dalam polisi tawar yang terlemah. Karena dia penerbit ini suka minta ngasih royaltinya yang paling rendah lah. Mestinya bagusnya dikasih 15%, dia tawar. Udah buat kamu karena penerbit baru, katanya dikasih penulis baru, kasih 5% dulu dah gitu kan. Seringkali juga nggak dibayar royalti yang wajibnya 2 kali setahun dibayar kayak gitu kan. Itu juga masalah. Itu masalah hukum. Belum lagi pembajakan. Pajak royalti juga terlalu tinggi bagi penulis. Sehingga Terelie, kemudian juga Dewi Lestari itu protes di koran. Sehingga waktu itu ada pertemuan dengan Kbekraf, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan saya diminta bikin pertemuannya juga. Nah, kita bicara supaya pajaknya turunin. Sampai sekarang belum kejadian tentunya. Ini perlu perjuangan dari Parekraf, karena Parekraf kan sahabat dari para penulis ya. Supaya samain dengan UMKM aja deh. UMKM itu 0,5. Kita masih 15-25%. Tanyain Tere. 25% dia, tanyain Dewi Lestari. Mungkin Kejora juga kena segitu. ya Pak. Jadi kalau bisa supaya adil samain dengan UMKM. Karena para penulis ini pada umumnya UMKM 0,5%. Nah, tapi saya senang melihat geliat kehadiran penulis muda berbakat tumbuh di banyak banyak daerah. Terlihat dengan semakin maraknya self-publishing di mana-mana. Yang disebut indies, penerbit indies. Next, kondisi makro perbukuan RI. 6% dari total produksi ekonomi kreatif. Nomor 5 setelah kuliner, fashion, kriya, TV, dan radio. Menyerap 460.000 tenaga kerja, 2,89% dari ekonomi kreatif. Ini harus tingkatin karena kayak di Jepang tuh, ekonomi kreatif itu bisa sampai 30.000 dari PDB, produk domestik brut.
signifikan itu kan. Kita baru 2,3. Jadi kita harus mencapai, kita bisa mencapai 10 kali lipat lagi. Ini Parekraf kerja 10 kali lipat lebih keras lagi nih. Dan kita mendampingi lah, nggak sendirian lah. Kita ngelihat, kita akan dukung habis Parekraf. Karena potensinya 30%, bayangin. Kita luput dari kemiskinan kalau ekonomi kreatif kita sudah mencapai 30% dari PDB penghasilan. Ekspor kita baru 0,12. Coba Inggris sama Amerika mah ekspor besar buku. Waduh, buku itu jadi di PDB kayak di Jepang. Tinggi banget sampai 30%. Next. Sebaran dan skala industri perbukuan di RI. Ini karena yang hadir katanya dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia, maka mungkin ini bisa di-share, ya. Ada 1.328 penerbit terdaftar di IKAPI tahun 2015. Namun yang aktif 53%. Yang setiap penerbit itu cuma nerbitin 10 buku per tahun. Tetapi dari yang sekarang itu yang aktif, yang berarti itu jumlahnya 650 penerbit itu, katanya separuhnya kolaps karena pandemi. Kita berharap supaya ini dibantu, supaya para penerbit itu juga. Sehingga penerbit besar juga nggak mau nerbitin buku, maunya e-book gitu kan. Dan ini kewajiban negara lah untuk membantunya. Dan para penulis juga supaya dibantu, diberi ongkos hidup lah selama masa ini. Sehingga mereka bisa berkarya lagi. Misalnya diberi setiap penulis yang masih baru atau yang sudah pensiun, yang ada kerjaan, diberikan 2 juta rupiah per bulan untuk biaya hidup aja udah cukup tuh. Kita bikin daftarnya siapa yang memerlukan. Dan ini teman-teman yang dengar hari ini bisa. Karena itu dilakukan di Uni Eropa, di Jepang, di Korea, di Singapura, di Malaysia. Kebanyakan penerbit kecil dan indie di sini. Di Malaysia itu pemerintah memberikan voucher kepada orang tua supaya anaknya bisa beli buku. Bahkan ini jadi penerbit juga bisa hidup. Kemudian juga penerbit, ini penting. Oke, next. Produksi buku di kita masih amat rendah. 124 judul per 1 juta penduduk. Wih, sedih. Korea udah hampir 1.000. Jepang 603. Malaysia, aduh kita kalah banget deh sama Malaysia, malu deh gua. 1/3 dari Malaysia. Thailand 168 di bawah kita. Filipina yang paling jelek, padahal dia berbahasa Inggris. Gitu kan? Jadi pandemi itu membuat orang makin sedikit membaca. Dan bagaimana pada kesempatan ini, hari ini kita bersama-sama berusaha mendinamisir industri buku dan ekosistemnya, karena saya dengar yang paling penting kan ekosistemnya, dan kebijakan ini kan ada di pemerintah. Next, penjualan buku 59% aja di toko buku. Sekolah membagikan 35%, sisanya proyek pengadaan buku pemerintah. Jadi kemana yang 15%? Nah itu penerbit indie yang sekarang itu berkat teknologi internet menjual. Dan itu kan pre-order dan POD karena teknologi. Dicetak kalau ada order, kalau enggak usah. Itu bagus banget. Harga buku naik terus. Coba lihat buku-buku sekarang di terbitan Gramedia. Jarang yang harganya di atas 100.000. Udah 150-an ribu segala macam. Dari tadinya 30, 40, 50, 60. Next. Nah, ini dia. Ini hasil riset yang dilakukan oleh Backcraft dan LIPI data ini. Dan di mana melibatkan saya diundang. Jadi katanya begini, sangat memperhatikan darurat literasi kata LIPI. Dari 1.000 orang hanya 1 yang punya minat baca. Ternyata lebih kecil lagi dibandingkan data sebelum ada riset ini. Anak SD usia 10 tahun belum mampu untuk memahami bacaan, mengidentifikasi fitur dan gaya bahasa, majas, perumpamaan, dan lain-lain. Apalagi sampai bisa mengintegrasikan gagasan dan fakta pada sebuah bacaan serta menginterpretasi. Oke. Pajak buku amat tinggi tadi udah sebut. Nah, Malaysia pajak buku, komik, jual, jurnal, majalah, terbit berkalang royalti 0%. Yang tadi, pemerintah beri kupon buku pada siswa
ringgit, 250 ringgit. Pajak para pembeli jurnal majalah lain dikurangin, sangat diminimumkan. Next. Jadi gini, ini udah mau kesimpulan. Saya mencoba menepati waktu yang diberikan. Penulis adalah adik aset bangsa. Dalam era globalitas, bila tak diperhatikan, penulis mungkin hijrah atau dibajak oleh negara lain yang mampu menjadikan mereka sebagai tokoh penting dalam membangun peradaban negeri mereka. Banyak sekali penerbit-penerbit imigran yang akhirnya penulis-penulis imigran yang juga mengharumkan negara-negara tempat mereka berpindah. Apalagi peluang buku-buku mereka diterjemahkan. Penulis Indonesia ya, diadaptasi dalam bentuk film, pementasan teater, musik, fashion, merchandise, transmedia storytelling yang makin terbuka. Contohnya karya-karya Eka Kurniawan, Dewi Lestari, Asma Nadia, Anda Hirata, Langit Muncak, Ahmad Fuadi, Laila Budori, Abdul Rahman, Radia Dika, Terelie, Kejora. Ini semua. Next, kayak ini terakhir deh. Terima kasih. Selamat menulis. Dan tetaplah bangga menjadi penulis. Semangat! Berikan aplaus buat Pak Nasir Tamara yang luar biasa presentasinya. Sukses, Pak Waduh, Nasir. Terima kasih, Pak. sangat Terima kasih, inspirasi Bapak. ini kan. Kita jangan lupakan Terima kasih, Pak. Pak. Sangat memotivasi, Pak. luar biasa. Oke, Terima berikan kasih, aplaus Jogja, lagi juga. buat Pak Nasir, luar Mudah-mudahan biasa menang Pak Nobel Prize ya. ya. Amin. Ya. Amin. Ini banyak sekali ternyata PR buat pemerintah ya. Banyak, Bu. Luar biasa, sangat banyak. Memang ini perlu disampaikan ini mungkin kalau ada media, mungkin media kan menulis. Realisasi, Pak, istilahnya. Ya, ini kita butuh masukan dari subsektor penerbitan untuk membenahi ekosistem yang ada ya, Bagaimana sih memperbaiki ini seperti apa supaya tingkat kesejahteraan penulis itu juga bisa sejahtera. Misalkan tadi Pak Nasir bilang bahwa di masa pandemik di negara luar itu diberikan insentif ya kan. Nah kita juga sebenarnya lakukan seperti itu. Cuman kelemahan kemarin itu masalah data by name by address. Nah kalau ada asosiasi yang memang jelas urutannya itu kita akan juga kemarin itu arahan Pak Menteri itu memberikan insentif. Siapa? pada Saya pelaku. kirim. Itu. Dan Nah, saya ajak semoga Kirana ya. bergabung juga ya. Ya, Siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Oke. Teman-teman Baik. lain. Ya.